Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kembali lagi saya mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim perihal uang donasi. Namun dalam konten saya kali ini, yang lagi viral dibahas di media sosial terkait dengan rekaman suara yang beredar, yang diduga kuat rekaman suara itu adalah Zainuddin, ex kuasa hukum dari si Agus Salim, lalu si Agus Salim dan si Wawa beserta si Elmi, istri dari si Agus Salim ini. Rekaman suara ini mau menunjukkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya dari awal ada niat jahat yang sudah mulai dikoordinir, yang sudah mulai tumbuh dari si Agus Salim dan keluarga, serta orang-orang yang mendampingi Agus Salim ini. Jujur, kita pastinya terkejut ketika seorang Pratiwi Novianti yang punya niat baik untuk membantu penggalangan donasi guna biaya pengobatan dari si Agus Salim, tetapi pada akhirnya disalah manfaatkan oleh si Agus Salim dan keluarga. Bayangkan, seorang Agus Salim, dia menginginkan bahwa hal-hal dalam uang donasi ini harus bermain cantik. Benar-benar ini memang sebuah skenario yang sudah direncanakan dari awal. Benar-benar ini adalah niat jahat yang sudah tumbuh dari awal, baik itu dari Agus Salim, baik itu dari Wawa, baik itu dari kuasa hukum yang mendampingi Agus Salim ini. Artinya, mereka punya keinginan jahat tersendiri. Mari, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, pertama-tama kita menyimak cuplikan-cuplikan video yang membuktikan bahwa sesungguhnya kelompok dari si Agus Salim ini ada niat jahat yang sudah diatur secara terstruktur, sistematis dalam mendapatkan uang donasi yang 1,5 miliar rupiah ini. Mari kita simak bersama-sama. Terus, saya sebenarnya tidak berharap penyelesaian akhir itu di kepolisian, karena bikin capek. Itu bukan harapan saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu, aku nggak tahu lah. Saya juga kan. Cuma mau ini doang. Itu yang ngasih kabar Agus di sini. Dari siapa sih Bapak? Kenapa? Yang ngasih kabar Agus di sini? Ya, kan saya bertelepon sama Agus. Kan saya bertelepon sama Pak Mas Agus sebelumnya kan. Habis Mas Agus. Iya, Mas Agus tuh kan kemarin kita langsung ingin cantik gitu kan. Iya, intinya. Lapor dulu. Iya paham. Saya juga awalnya seperti itu gitu loh, karena saya mencoba menghargai gitu loh, dan berharap dia menghargai saya juga, karena pada awalnya Mas Agus maunya main cantik, saya jangan dulu dilapor dan lain sebagainya. Lalu si kuasa hukum ini pun tampaknya sangat mendukung. Artinya mereka sudah ada kerjasama, sudah ada kong kali kong. Memang susah orang yang memberi dengan niat baik guna biaya pengobatan, tetapi niat jahat itu tumbuh dalam diri si penerima, yakni si Agus Salim ini. Apa maksudnya dia maunya main cantik? Jangan dulu dilapor. Artinya bahwa Pak Zainuddin yang adalah ex dari kuasa hukumnya si Agus Salim ini, lalu si Agus Salim, dan mungkin dengan kuasa-kuasa hukum yang lain yang saat ini sedang mendampingi si Agus Salim, mereka memang punya niat jahat yang sudah diatur secara sistematis, secara terstruktur, guna mendapatkan uang 1,5 miliar rupiah ini. Tadi kita menyimak ada suara si Wawa, ada suara si Agus Salim, lalu ada suara dari kuasa hukumnya yang bernama Pak Zainuddin. Dan rekaman suara ini saat ini lagi heboh, lagi ramai pula diperbincangkan di berbagai media sosial oleh para konten kreator maupun oleh para donatur. Pemirsa, itu adalah bukti yang pertama. Lalu bukti yang kedua,
lagi dan lagi bahwa yang namanya bangkai itu pasti akan tercium, yang namanya kebohongan itu pasti akan terungkap. Dan berikut ini disampaikan oleh jubir atau juru bicara dari si Farhad Abbas ketika beberapa waktu lalu mereka melakukan pertemuan mediasi yang pada akhirnya tidak membuahkan hasil itu. Mari kita coba simak bersama-sama pernyataan dari Mustafa Wardaya yang adalah juru bicara dari si Farhad Abbas dalam pertemuan mediasi beberapa waktu yang lalu. Kita coba kutip baik-baik pernyataan dari si Mustafa Wardaya ini. Semua orang pernah menipu. Coba saya ingin ngacung. Pernah nggak Anda betul pernah nggak sekali saja menipu? Lawyer sekalipun. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Saya wartawan hampir 20 tahun, wartawan kriminal. Hampir semua penjahat maupun nggak penjahat, saya tanya pernah nipu nggak? Pernah. Nggak mungkin seumur hidup Anda nggak pernah menipu. Agus kebetulan di momen ini. Agus kebetulan di momen ini. Artinya memang si Mustafa Wardaya ini tahu. Aksi penipuan ini memang sudah diatur secara sistematis. Memang sudah direncanakan secara matang. Itulah yang namanya kebohongan pasti akan terungkap. Serapi dan seprofesional apapun kita menyembunyikannya, pasti akan ketahuan. Ya, puji Tuhan lah. Akhirnya semakin kesini, niat jahat dari seorang Agus Salim ini semakin ketahuan. Dan memang sangat pantas bila pada akhirnya dia harus mendapatkan siraman air keras dari si Aji. Ternyata sosok manusia ini memang tidak baik. Dan ini mungkin menjadi pembelajaran untuk seorang Pratiwi Novianti agar kedepannya kalau mau membantu orang, dipelajari dulu rekam jejaknya, track recordnya. Jangan sampai seperti ini. Niat baik dari seorang Pratiwi Novianti ternyata dimanfaatkan oleh seorang Agus Salim, dan yang lebih mengejutkan lagi ketika orang-orang yang ada di sekelilingnya ini juga terlibat di dalamnya. Saya jadinya teringat dengan pernyataan dari Pablo Benua maupun dari Denny Sumargo yang mengatakan bahwa ada kelompok tertentu, ada orang tertentu yang mau memanfaatkan situasi ini demi kepentingan mereka sendiri. Artinya mereka mau mengambil keuntungannya saja. Statement ini pun diucapkan oleh seorang Denny Sumargo. Diucapkan pula oleh seorang Pablo Benua. Artinya memang dari awal sesungguhnya Denny Sumargo dan Pablo Benua mereka sudah mengetahui bahwa ada hal-hal yang tidak beres sesungguhnya yang sudah dilakukan oleh si Agus Salim ini. Pantas saja selama ini ketika mediasi untuk mencari perdamaian, tetapi mereka tidak. Yang mereka inginkan di otak mereka cuma uang, uang, dan uang. Benar-benar ya. Tidak tahu diri, tidak tahu malu, dan yang lebih memalukan lagi, ketika mereka mengklaim bahwa uang itu adalah miliknya si Agus Salim, bahwa uang itu merupakan hasil jeripayanya si Agus Salim dan lain sebagainya. Dan yang lebih memalukan lagi, ketika ada seorang kuasa hukum yang mendampingi si Agus Salim ini yang bernama Pak Krisna Mukti, itu secara terang-terangan mengatakan bahwa buat apa melaporkan si Agus Salim. Jadi dia ini mau melarang Pratiwi Novianti agar jangan melaporkan Agus Salim ke pihak penegak hukum.
Dia mempertanyakan hati nurani dari seorang Agus Salim dan lain sebagainya. Padahal seorang Agus Salim, seorang Wawa saja sudah melaporkan Pratiwi Novianti ke pihak penegak hukum. Kira-kira kelompok sebelah ini mereka tuh masih punya perasaan malu atau tidak ya? Krisnamurti menghimbau pihak Novi untuk tidak melaporkan Agus. Perihal ada yang mau melaporkan Agus dari pihak Sana Lawyer dan sebagainya, ya kan ini ingat, ya kan pakai nurani sedikit lah, ya kan ini orang buta, apa salahnya, pasalnya apa juga saya nggak ngerti, apa yang mau dilaporkan, baru rencana sih, ya kan baru rencana kan, apalagi baru rencana, ya kan apa yang mau dilaporkan, orang udah jatuh, ya kan ketiban tangga, janganlah kita menari di atas tangganya, nggak bagus lah itu, ya kan ini lihat ini orang buta, pakai nurani sedikit lah, gitu aja ya. Ya. Betul. Terus katanya dia kan ada cap jempol, padahal Mas Agus nggak cap jempol di bank itu, dia tanda tangan. Ya Allah. Gitu. Jadi makanya bukti-buktinya sudah kita siapkan semua, tidak ada yang namanya kita pemaksaan, pemerasan, apalagi pengancaman gitu ya. Kita kan nggak ngancem dalam arti emang kita membahayakan nyawa seseorang. Gitu. Saya kan nggak ada membahayakan nyawa seseorang. Saya hanya minta bukti mutasi yang 90 juta. Wajar dong kalau saya membuat ketegasan karena kan saya ketua yayasan. Ya wajar banget dong, Nov. Soalnya yayasan kamu kan nama baik yayasanmu itu di situ dipertaruhkan. Iya betul kan, seolah-olah ini diputar lagi supaya netizen ini mengarah ke mereka, katanya saya pengancaman. Saya nggak seumur-umur nggak pernah ngancem orang yang aneh-aneh gitu tuh nggak ada. Tapi wajar ketika saya membuat ketegasan yang diduga ini ada penyalahgunaan donasi karena saya udah tahu gitu. Yes, right. Itu bener banget. Makanya ya sudah kita jalani prosesnya. Bismillah. Kita udah sangat siap gitu, bahkan kita menunggu untuk memberikan semua bukti-buktinya. Dan Kak, aku juga mau jelasin, ini baru aku kasih statement di kakak aja. Ya. Ada 4 nama yang saat ini kita file cut masing-masing, jadi tinggal menunggu waktu aja. 4 nama itu nanti akan kita proses. Mantap. Gitu. Wow, Nov. Oke. That's good. Emang kadang-kadang kita orang yang diem, tapi kalau udah diinjek terus mau nggak mau kita akan bereaksi ya, Nov. Betul Kak. Karena buatku ini menjadi pembelajaran juga. Nantinya kalau aku biarkan, nanti kasihan orang di sana yang nanti akan banyak dapat korban lagi oleh oknum-oknum ini, gitu. Yes. Oke, that's very good, Nov. Pokoknya kita all the way support Novi, yayasannya dan juga timnya Novi. Kita doa juga apapun kedepannya nanti kita tetap pokoknya support dan kasih semangat terus buat Novi. Wih, mantap. 4 orang guys, 4 orang. 4 nama itu, iya 4 nama itu udah kita konsultasikan sama pihak berwajib, itu kena deliknya. Ada ya, aduh bismillah ya Allah. Doa Mamsi nggak habis-habis, Nov, asli. Amin, makasih Kak. Allahumma amin. Oke Kak, aku izin ya Kak, mau siap-siap mau jalan. Oke, hati-hati di jalan Makasih ya. Kak, sekali lagi. Ya, makasih ya semua. Novi, Kak, aku lagi how are you? Halo pagi. Hai. Gimana lagi di mana? Kenapa Kak? Lagi di mana? Dia lagi di apartemen, mau bantu orang di Indramayu. Tuh kan, Di Guci. Novi, ini nih aku barusan aja tuh ngomongin tentang postingannya si Sansabella ini loh. Kita perlu kaji sedikit deh. Coba kira-kira kalau kita tanyakan kepada donatur yang memberikan donasi melalui Yayasan Tenovi, kalau ternyata para donatur misalkan menarik diri untuk membantu saudara Agus, apa yang terjadi, Mas? Ini tidak bisa terjadi loh, nggak bisa mendapatkan bantuan loh. Saya bilang ini tuh kegiatan sosial, ini tuh nirlaba, ini tidak ada keuntungan, ya. Yang seharusnya para pihak ini tahu, gitu loh. Sekarang maaf, kalau itu dilakukan oleh saudara Novi, bukan saudara Novi ya, ini dilakukan oleh para donatur. Misalkan saya salah satu donatur, kan didata dengan lengkap. Oleh siapa? Oleh yayasannya saudara Novi. Misalkan saya buat surat pernyataan sebagai donatur, saya menarik diri untuk membantu donasi saudara Agus. Ternyata apa yang saya lakukan, misalkan donatur tuh mengikuti,
yang misalkan akhirnya 90% para donatur untuk mendonasikan kepada Agus itu tidak mau mendonasikannya. Itu sah-sah saja loh Mbak. Itu sah-sah saja. Lalu apa yang terjadi? Lalu apa yang didapatkan? Kemanfaatan apa? Ya, ini tuh kegiatan sosial. Jangan dicampur dengan intrik politik lah, intrik drama lah, ya, yang akhirnya bias, Mas. Sekarang maaf, kalau itu dilakukan oleh pihak donatur, yang katanya dari pihaknya saudara Agus tinggal diserahkan saja, dikembalikan, lalu mereka cabut laporan, selesai gitu. Mohon maaf loh, ini harus ada saksi ahli, ya, dari pihak Kemensos minimal ini, dari para penyidik, ya, yang memang mereka membuka laporan masing-masing pihaknya, meskipun saudara Novi tidak membuka laporan, gitu loh. Nah ini harus dijelaskan, karena mohon maaf, kalau tidak salah izin kalau saya ada kesalahan koreksi literasinya. Di Permensos itu bantuan donasi badan hukum yang mengelolanya itu dapat 10% dalam mengelolanya. Tandanya kalau 1,3 atau 1,5 150 juta yayasan bisa mengelola keuntungan dalam mengelola aktivitas sosialnya seperti itu. Bang, tapi kalau nggak salah semalam Novi mengadakan live TikTok yang mengadakan polling kepada para donaturnya yang mengasih 3 opsi tersebut. Yang pertama uang tersebut dikasih ke Agus, yang kedua dikasih ke yayasan, dan yang ketiga dan bagian. Itu ternyata dari semua donatur 7 bilang voting oke, kasih ke Agus, tapi nilai cuma 12 juta berapa gitu, dan selebihnya bilang kasih ke yang paling membutuhkan. Gimana nih Bang Heri? Jadi nah, kan ini terbukti tadi apa yang tadi sedikit saya ulas tadi. Kalau misalkan donatur itu menarik diri untuk membantu khusus firm donasi untuk Agus, itu mereka menarik diri. Saya tanya, apakah aturan negara melarang itu? Enggak Mas, ini etik. Orang tuh nggak bisa dipaksa untuk membantu. Negara nggak bisa masuk di sana. Ini ranah perdata, hak warga negara yang dilindungi oleh negara untuk membantu sesama warga negaranya. Ini etik. Sekarang terbukti, akhirnya saudari Novi melakukan di TikTok, live TikTok, ya, menguji apakah donatur mau menyerahkan sepenuhnya. Ternyata tadi Mas bilang cuma 12 juta. Sisanya kemana? Ya dikembalikan kepada yayasannya. Ya akhirnya apa? Donasi tadi tidak terjadi. Sekarang mohon maaf izin ya, masyarakat kita ataupun rekan-rekan kita, rakyat kita di daerah timur sana ya, NTT kalau tidak salah, sedang ada musibah gunung meletus lewat Kotobi laki-laki. Alangkah hebatnya, alangkah bagusnya, itu yang lebih membutuhkan. Dan itu bukan 1 orang Mas. Betul. Itu ratusan orang, itu mungkin mohon maaf mungkin ribuan orang ya yang sedang dilanda bencana alam negara kita. Dan mereka tidak pakai drama-drama, mereka tidak pakai pendampingan ya. Apatah kalau memang itu bisa dilakukan oleh saudari Novi atas kesepakatan para donatur, dana donasi tadi bisa dipindahkan, itu lebih mulia banget bagi mereka ini. Terakhir Bang, dan akhirnya seorang artis juga ikut-ikutan juga, itu Niki bilang mendingan uang Indonesia Agus kasih ke orang lain yang paling membutuhkan. Gimana Bang Gemas sebagai praktisi hukum? Ya ini etik ya, bahkan para artis pun melihat fenomena ini ya sudah, berikanlah kepada yang lebih membutuhkan. Ya tidak pakai drama-drama, ya tidak pakai bahasanya bela sana bela sini yang centang-perentang nggak tahu benar dan salahnya di mana, saling lapor satu sama lain, malah dicampur dengan para pihak masing-masing yang tidak berperkara sebenarnya, gitu loh. Yang saya sepakat gitu loh dari awal bahwasanya ini perkara etik ya, dan itu terbukti ini perkara etik sebenarnya hakikatnya, karena ini kegiatan sosial nirlaba ya, dan sekarang sedang ada musibah Mas. Ya, kenapa tidak alangkah lebih mulianya para donatur dan saudara-saudari Novi itu bisa mengalokasikan dananya ke teman-teman rakyat kita, masyarakat kita di lewat Kotobi, Gunung Meletus, laki-laki di NTT gitu loh. Itu lebih mulia dan lebih baik. Menurut saya seperti itu. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan dalam konten saya kali ini kepada pemirsa sekalian, guna mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Novi dan Agus Salim ini. Dalam cuplikan video ini kita menyimak bersama-sama bagaimana komentar-komentar dari para praktisi hukum maupun dari netizen. Mereka lebih memilih bahwa uang donasi itu dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Dan menurut saya secara pribadi mungkin itu jauh lebih mulia. Artinya bahwa niat baik dari para donatur
yang hendak membantu, yang hendak memberikan amal itu, artinya bisa tersalurkan ketimbang uang itu diberikan kepada si Agus Salim. Karena jujur bagi saya secara pribadi, seorang Agus Salim saat ini, dia sama sekali tidak pantas dan tidak layak lagi untuk mendapatkan uang donasi itu. Sama sekali tidak layak. Sekalipun kalau misalnya dipaksakan, uang itu pasti tidak akan mendapatkan berkah untuk seorang Agus Salim. Karena kita semua masyarakat Indonesia sudah mengetahui bagaimana gejolak, bagaimana percecokan, bagaimana persoalan dalam kasus donasi ini. Apakah ada berkah? Apakah ada rahmat? Misalnya saya ingin menyumbangkan uang ke gereja atau ke masjid misalnya, tetapi dalam hati kecil saya mencaci maki, saya menghina dina. Apakah itu akan ada berkah? Rasanya tidak. Karena saat ini kita semua netizen, para donatur, benar-benar sesungguhnya sudah muak dengan kelakuan dari si Agus Salim. Ditambah lagi dengan bukti-bukti yang saat ini mulai kita kumpulkan, misalnya tentang strategi kebohongan, tentang dramatisasi yang memang sudah direncanakan dari awal oleh Agus Salim, oleh kuasa hukumnya, oleh si Vavanya. Artinya bahwa dari awal sesungguhnya si Agus Salim ini memang sudah punya niat jahat kepada Teh Novi, kepada uang donasi. Ya wajar saja. Dia berpikir bahwa uang ini adalah harta warisan, lalu dia menyuruh istrinya untuk mengambil uang itu, mengirim ke rekening ibunya yang ada di Aceh, mengirim ke Vavanya, membayar cicilan di bank, membeli perlengkapan sekolah dan lain sebagainya, belanja online dan lain sebagainya. Jadi dia berpikir bahwa ini uang adalah harta warisan. Dia lupa bahwa tujuan penggalangan dana ini adalah untuk biaya pengobatan. Dan itu merupakan akad, itu merupakan amanah, itu merupakan tujuan kenapa seorang Pratiwi Novianti bersama Denny Sumargo mereka bekerja keras untuk mengetuk pintu hati dari para donatur agar bisa memberikan sedikit rezeki mereka guna biaya pengobatan dari si Agus Salim ini. Andai kata dari awal misalnya ada akad atau ada amanah atau ada wujud dari Denny Sumargo ataukah dari Pratiwi Novianti ataupun dari si Agus Salim itu sendiri yang mengatakan bahwa kami melakukan penggalangan donasi untuk bayar utang, untuk cicil rumah, untuk bayar uang sekolah, untuk belanja online shop, untuk kirim orang tua di kampung dan lain sebagainya. Apakah ada para donatur yang mau memberikan sedekah? Yang mau memberikan uang? Yang mau memberikan amanah? Yang mau menyisihkan rezekinya? Rasanya tidak. Karena bagi saya secara pribadi, saya akan memberi kalau saya memang sudah yakin, saya percaya bahwa sesuatu yang saya beri ini adalah benih yang saya tabur di tanah yang subur, bukan di tanah yang gersang. Kalau di tanah yang gersang, saya tidak mau. Tetapi saya akan menaburkan benih itu di tanah yang subur. Karena tentunya saya punya amanah. Saya punya harapan. Mari, ketika kita mengikuti perkembangan dari kasus Agus Salim ini, satu hal yang mau saya katakan bahwa inilah contoh manusia yang tidak tahu diri, manusia yang tidak tahu bersyukur. Dan orang-orang yang ada di sekeliling dari si Agus Salim ini, saya secara pribadi sangat yakin bahwa mereka sedang mengambil keuntungan dari persoalan ini. Keuntungan untuk popularitas diri mereka sendiri, atau keuntungan untuk hal-hal lain demi personalnya mereka sendiri. Tidak lagi peduli dengan uang yang 1,5 miliar, atau tidak lagi peduli dengan matanya si Agus Salim sudah buta ini.
Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna bagi kita semua, khususnya kepada pemirsa sekalian yang selama ini tetap setia untuk mengikuti perkembangan dari kasusnya si Agus Salim dan Teh Novi ini. Mari kita doakan kepada Teh Novi agar dia tetap semangat, dia tetap tabah dalam menghadapi persoalan ini, karena saya sangat yakin dan percaya bahwa orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus pasti akan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan orang-orang yang tulus pula. Itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang akan selalu mengapiti di hidup kita ketika kita di mana saja. Kalau memang kita punya niat yang tulus, pasti kita akan bertemu dengan orang-orang yang tulus. Begitulah kira-kira.